Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pernah gak punya ekspektasi tinggi ke seseorang? Ujung-ujungnya dikecewakan. Ngaku aja ya, saya juga pernah. Ada yang bilang, saya percaya banget sama teman saya, tapi ternyata dia malah bocorin rahasia saya. Atau, saya pikir pasangan saya selalu ada buat saya, kok justru dia yang ninggalin. Nah, kalau saudara sedang mengalami itu, saya cuma mau bilang satu kalimat, puji Tuhan. Loh kok bisa? Kok malah puji Tuhan waktu kecewa? Tenang, saya jelasin pelan-pelan ya. Saudara, kadang kita perlu kecewa sama manusia, supaya kita sadar, bahwa hanya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Tuh, ayatnya jelas di Yeremia pasal 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tuh, firman Tuhan bilang langsung. Bukan saya loh yang bilang, tapi Tuhan. Kenapa Tuhan kasih kita kekecewaan? Bukan supaya kita sedih terus, tapi supaya kita jangan makin jauh darinya. Karena gini, saudara, manusia itu berubah. Hari ini bilang sayang, besok bilang sayang ke yang lain. Hari ini janji mau bantu, besok malah lupa. Hari ini janji setia, minggu depan update status single dan bahagia. Nah loh, tapi Tuhan, Dia setia, gak berubah. Ibrani pasal 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan gak pernah PHP atau pemberi harapan palsu. Kalau Dia janji, pasti ditepati. Kalau Dia berkata, aku menyertaimu, maka sampai titik darah penghabisan pun, Dia tetap bersama kita. Jadi, kalau hari ini saudara sedang dikecewakan sama orang, jangan langsung frustasi. Jangan langsung nyalahin hidup. Tapi justru, mari ubah kecewa itu jadi kesempatan untuk mendekat pada Tuhan. Karena seperti kata Mazmur pasal 118 ayat 8. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Kisah nyata sedikit ya. Saya pernah punya teman yang sangat saya percaya. Pokoknya semua rahasia hidup saya ceritakan ke dia. Suatu hari, saya dengar semua cerita saya udah jadi bahan gosip. Saya kecewa berat. Sakit hati. Ya jelas. Tapi dari situ saya belajar, kalau cerita penting, mending disampaikan waktu doa, bukan ke manusia. Tuhan gak akan bocorin. Malah Dia peluk, Dia tenangkan. Saudara, ingat juga Mazmur pasal 146 ayat 3. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberi keselamatan. Bangsawan itu siapa? Orang penting. Orang hebat. Artinya, bahkan orang paling berpengaruh pun tetap bisa gagal. Tetap bisa mengecewakan. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah gagal, dan tidak pernah mengecewakan. Namanya Tuhan Yesus. Jadi, apa yang harus kita lakukan kalau kecewa? Jangan panik. Jangan terus-terusan sakit hati. Datang kepada Tuhan. Bilang saja seperti ini. Tuhan, saya kecewa. Tapi saya percaya, Engkau gak akan pernah mengecewakan saya. Ingat ya, kecewa sama manusia itu wajar. Tapi berharap pada manusia terus-menerus, itu kebodohan. Seperti kata khotbah lucu yang viral itu, bilang ke kiri kanan saudara. Berharap sama manusia adalah kebodohan. Hehe. Kalau gak ada orang di kiri kanan, ya bilang ke kaca aja. Ayo saudara. Mulai hari ini, yuk belajar berharap hanya pada Tuhan. Kalau saudara diberkati dengan khotbah ini, jangan lupa like videonya. Komentari pengalamanmu saat kecewa dan menemukan kekuatan dalam Tuhan. Share ke orang yang butuh penguatan. Subscribe agar tidak ketinggalan khotbah-khotbah singkat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.